Bisa lihat barang-barang yang udah rusak. Karyawan hotel tersebut jelas melihat sesuatu yang janggal dari perilakunya si Liam. Dan bikin orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih motivasi di balik perilaku Liam yang aneh-aneh ini? Sebelum masuk ke videonya, hai semua, kenalin, aku Chester. Kalau kalian suka hal-hal horor, misteri, dan hal-hal aneh, kalian ada di channel yang tepat. Di sini aku bakal upload seminggu sekali atau 2 kali. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena setiap bertambahnya 1 subscriber, 1 like, dan 1 komentar akan sangat berharga untuk perkembangan channel ini ke depannya. Karena aku yakin, kucing itu punya tanduk. Kita langsung ke videonya. Former member of One Direction, Liam Payne, has died. Investigators are now questioning hotel workers and witnesses who say they saw him acting erratically in the hours before he fell to his death. Dunia masih heboh banget dari berita salah satu anggota grup pop super One Direction, yaitu Liam Payne, meninggal dunia. Dia meninggal di usia yang masih muda, yaitu 30 tahun. Diduga bahwa dia jatuh dari lantai 3 balkon di salah satu hotel di Argentina. Ketika jutaan penggemar One Direction baru saja menangisi kehilangan Liam Payne, rincian baru tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam jam-jam sebelum kejatuhan Liam mulai terungkap. Keadaan di sekitar kejatuhannya dari balkon lantai 3 di Casa Sur Palmo di Buenos Aires sedang diperlakukan sebagai kematian mencurigakan oleh pejabat setempat. Sekarang, meskipun diduga bahwa Liam itu sendiri saat dia jatuh dari hotel dan meninggal, laporan awal menyatakan bahwa dia mungkin mengalami semacam ledakan akibat penyalahgunaan zat. Teori ini tampaknya didukung oleh laporan toksikologi awal yang baru aja dirilis. Jadi, untuk itu kita akan membahas hasil laporan penyelidik kematian forensik dari Universitas Negeri Jacksonville, yaitu Joseph Scott. Waktu itu tanggal 16 Oktober, seorang karyawan hotel lagi nelpon saluran darurat. Dan dia bilang kalau ada tamu yang berada di bawah pengaruh narkoba dan alkohol yang telah merusak barang-barang di kamar hotel. Dilaporkan, karyawan itu bilang ke layanan darurat kalau misalnya mereka harus cepat-cepat ngirim seseorang ke kamar tersebut dan mereka khawatir kalau dia itu bisa membahayakan hidupnya sendiri. Tapi pas petugas daruratnya datang, dilaporkan hanya 7 menit. Menurut Direktur Layanan Medis Buenos Aires, Liam telah jatuh dari ketinggian 3 lantai dan meninggal karena cedera yang serius. Tubuhnya ditemukan di halaman dalam hotel. Sekarang, polisi menggambarkan kamar Liam itu yang benar-benar berantakan. Banyak barang-barang rusak dan ditemukan obat-obat terlarang. Salah satunya adalah Kazam, atau mungkin sekarang sering disebutnya clonazepam. Tim forensik juga dilaporkan menemukan botol whisky, korek, dan HP di tempat tubuh Liam ditemukan. Menurut Joseph, ketika kita masuk ke kamar si Liam, kita bisa lihat barang-barang yang udah rusak. Kayak ada tanda kekerasan, tapi di saat yang sama tidak ada tanda kekerasan sama sekali. Ketika Anda melihat ini, Anda mungkin berpikir bahwa di sini telah ada kekerasan dan perkelahian, dan barang-barang sudah terlempar pecah. Namun seringkali Anda tidak berpikir bahwa bagaimana orang yang ada dalam pengaruh narkoba bisa mengacaukan tempat sampai berantakan banget kayak begini. Ini mengingatkan pada cara hidup band di tahun 70-an, di mana mereka suka merusak kamar hotel mereka. Karyawan hotel tersebut jelas melihat sesuatu yang janggal dari perilakunya si Liam. Dan itu menjadi bagian yang paling penting untuk sekarang. Dan bikin orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih motivasi di balik perilaku Liam yang aneh-aneh ini? Tubuh Liam akhirnya dibawa ke kamar mayat dan dilakukan pemeriksaan autopsi. Pemeriksaan medis meminta pengujian histopatologi, biokimia, dan toksikologi. Histopatologi itu kayak pemeriksaan jaringan tubuh yang berubah gara-gara pengaruh zat-zat kimia narkoba begitu. Dan salah satu bagian yang mereka cek itu adalah jantung. Mereka mungkin menemukan penebalan dinding jantung yang seringkali terjadi akibat hipertensi yang diinduksi obat. Ini membuat jantung bekerja lebih keras dan akhirnya fungsinya melemah.
Laporan autopsi awal bilang kalau Liam itu mengalami 25 cedera yang konsisten dengan jatuh dari ketinggian. Cedera ini termasuk luka di tengkorak yang cukup parah untuk menyebabkan kematian, serta pendarahan internal dan eksternal di kepala, dada, perut, dan anggota tubuh lainnya. Tapi si Joseph malah bilang, gak mungkin 25 cedera ini semuanya gara-gara jatuh dari ketinggian. Kalau Anda jatuh dari tangga, mungkin aja, soalnya kalau jatuh dari tangga itu kan menghantam beberapa permukaan. Jadi mungkin aja luka itu tuh udah ada sebelum Liam jatuh dari balkon. Itulah kenapa mereka sedang meneliti lebih dalam luka tersebut di kamar mayat. Cara mereka ngecek itu jaringan cederanya itu dipotong untuk menemukan kapan cedera itu terjadi. Misalnya kalau warna kuning ya berarti ini bukan luka baru. Sumber-sumber lain melaporkan bahwa Liam itu memiliki banyak zat di dalam tubuhnya, termasuk kokain, benzodiazepin, dan narkoba pesta yang dikenal sebagai pink cocaine. Si Joseph bilang, kokain dan narkoba lainnya seperti ketamin dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan kejang. Ini menciptakan masalah besar secara toksikologis, karena setiap zat itu dapat memperparah efek zat lainnya dan bikin perilakunya si Liam itu bener-bener gak stabil. Liam Payne dilaporkan merokok kokain merah muda ini dengan pipa. Kombinasi dari semua zat ini ditambah alkohol dapat menyebabkan perilakunya yang gak stabil dan makin aur-auran dan akhirnya menyebabkan kematiannya. Oke guys, gitu aja tentang hasil autopsi kematian Liam Payne. Semoga Liam tenang di atas sana, diampuni dosa-dosanya, dan keluarganya diberi ketabahan, orang-orang yang dicintainya, dan fans-fansnya juga diberi ketabahan. Amin. Kalau ada laporan lagi tentang hasil autopsi kematian Liam Payne, aku akan buatin videonya mungkin part 2 ya. Komentar pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan pencet notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.